Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena atas rahmatnya jualah kita masih diberinya kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa berjumpa kembali. Salawat dan salam tak lupa pula kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan pengikut-pengikutnya hingga akhir zaman. Saudaraku sekalian, pada video ini kembali saya akan menampilkan seorang murtadin, yang mana bapak ini mengatakan bahwasanya dirinya sekolah di pondok pesantren selama 7 tahun. Namun akhirnya bapak ini pun murtad. Bagaimana videonya? Mari kita saksikan bersama-sama. Saya itu orang Madura, dari keluarga yang sederhana, dan latar belakang saya adalah muslim yang fanatik, dan tentunya sangat kental kalau mengenai tentang keislaman. Cukup taat dalam hal yang beribadah. Saya sekolah di pondok pesantren selama 7 tahun. Saya di pondok pesantren. Kedua orang tua saya itu sengaja menempatkan saya di pondok pesantren karena di dalam pesantren itu yang diutamakan adalah ilmu agama. Setelah kita simak bersama pernyataan bapak ini mengatakan bahwasanya dirinya dari keluarga Islam yang taat dan sekolah di pondok pesantren selama 7 tahun. Kemudian bapak ini pun murtad. Kita akan mencari kebenarannya untuk membentengi umat Islam dari pemurtadan, bukan mencari kesalahan para murtadin. Kalau memang benar bapak ini sekolah di pondok pesantren selama 7 tahun, kemudian dia murtad, ini berarti imannya hanya setipis kulit bawang, sehingga mudah tergoda oleh gemerlapnya dunia yang hanya sesaat. Atau bapak ini hanya mengaku-ngaku saja bahwa pernah sekolah di pondok pesantren selama 7 tahun. Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan video berikutnya. Ayat Al-Quran supaya untuk kepada teman-teman yang menonton kita, supaya tidak ada istilahnya, tidak ada curiga nanti dikira kita ini menghadirkan orang Kristen. Siap Pak. Ya, silakan Pak baca satu dua ayat Al-Quran. Ya, terima kasih. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Bapak ini membacakan ayat-ayat suci Al-Quran, tetapi ada kekeliruan. Sebetulnya bapak ini mau membaca surah apa? Kalau dia mau membaca surah As-Sajdah, kenapa nyambung ke surah Al-Baqarah? Kalau dia mau membaca surah Al-Baqarah, mengapa ada ayat surah As-Sajdah? Kalau bapak ini mau membaca surah As-Sajdah, seharusnya A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, Tanzilul kitabi la raiba fihi mir rabbil alamin. Am yakuluna astara bal huwal haqqu mir rabbika litunzira qauman ma. Seharusnya seperti itu kalau bapak ini mau membaca surah As-Sajdah. Kalau dia mau membaca surah Al-Baqarah, seharusnya setelah Alif Lam Mim, zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Sekarang kita sudah bisa menilai jati diri bapak ini yang sebenarnya. Kita akan lanjutkan ke bagian berikutnya. Teman-teman bisa yakin benar kalau ini tidak ada rekayasa, memang benar-benar adalah kesaksian yang hidup, kesaksian yang murni, ya. Jadi tidak ada rekayasa. Oke Pak, satu ayat lagi Pak, silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma bainahuma fi sittati ayyam. Sudah, Pak. Oke, luar biasa. Terima kasih, Pak. Di bagian ini Bapak ini membacakan ayat kursi, tetapi ada kesalahan yang sangat fatal. Di akhir ayat ini Bapak ini mengucapkan sitati ayam, sedangkan yang seharusnya wahuwal aliyul azim. Sekarang kita sudah dapat menilai apakah benar Bapak ini mondok di pesantren selama 7 tahun kalau dalam membaca ayat kursi saja dia seperti ini. Ayat kursi ini sering kita baca setelah selesai sholat fardu, yaitu masuk di dalam wirid. Jadi ayat kursi ini kita baca 5 kali dalam sehari semalam. Nah sekarang kita ambil 3 kali saja kita membaca ayat kursi ini dalam sehari semalam, yaitu subuh, maghrib, dan isya. Dikali 7, tentu Bapak ini bisa membacanya dengan baik dan benar. Tidak seperti ini kalau dia memang pernah sekolah di pondok pesantren selama 7 tahun. Baik saudaraku, ini saja yang dapat saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Insya Allah kita akan berjumpa pada video-video berikutnya. Anak ayam dikejar musang, musang mengejar begitu cepat. Bila hati terasa gersang, jauhi maksiat, kerjakan sholat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.